Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan sampai pada hari ini, Selasa 15 April 2025, akan terus memenuhi kita sampai seterusnya. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang memberikan kenyamanan kepada kami untuk selalu dekat dengan Tuhan melalui firman-Mu yang mengajarkan kami, dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini diambil dari kitab Esra, pasal 1 ayat 5 hingga 8. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Judul renungan hari ini, meninggalkan zona nyaman. Ayat penekanannya pada ayat yang kelima yang berkata, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni orang-orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Semenjak pasca COVID telah meninggalkan budaya baru dengan hadirnya media digital komunikasi, platform Zoom, Teams, juga beberapa media sosial seperti Facebook, YouTube yang membuka kesempatan setiap jemaat mengikuti ibadah online atau yang dilakukan secara live streaming. Terkait etika ibadah online, bagaimana seharusnya menanggapinya? Alangkah disayangkan jika ada jemaat Tuhan yang bisa hadir secara fisik dalam ibadah, tetapi memilih mengikuti secara online karena faktor kemalasan dan kenyamanan di rumah. Mereka memilih tidak pergi beribadah di gereja, sehingga zona nyaman adalah sebuah kenyamanan pribadi. Tetapi pada bagian ini, kita meneladani sebagian bangsa Israel yang mengambil keputusan tepat. Mereka berani mengambil keputusan meninggalkan zona nyaman di Babel, menerima tantangan untuk kembali ke Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan. Di ayat kelima, ada kerinduan yang Allah gerakkan di hati mereka untuk kembali ke Yerusalem. Sehingga Allah yang membuat hati Raja Kores untuk bermurah hati
dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Jadi, keberanian dengan iman, mereka meninggalkan zona nyaman didasarkan pada kehendak Allah. Saudaraku, pada bagian ini yang menjadi perenungannya, bagaimana kehidupan ibadah pribadi kita? Dengan fasilitas yang semakin canggih, dengan gedung gereja yang sudah ada, apakah setiap jemaat masih mau datang beribadah di rumah Tuhan? Hadir secara fisik, yakni tubuh, jiwa, dan roh, beribadah di gereja dengan kerinduan kepada Allah, menyampaikan syukur kepada Tuhan, dan menikmati berkat rohani bersama-sama orang kudus dalam persekutuan, atau lebih memilih tinggal di rumah, zona nyaman pribadi, serta menikmati hal-hal duniawi daripada kehendak Tuhan, yaitu bersekutu dengan Tuhan dalam setiap persekutuan yang ada. Panggilan beribadah dalam Mazmur 100 ayat 2 mengajak kehadiran umat Tuhan hadir secara fisik dalam ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebuah penegasan, berani meninggalkan zona nyaman dan giat hadir dalam peribadatan kita kepada Tuhan merupakan kehendak dan wujud dari iman serta menghormati Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk meninggalkan zona nyaman demi mengikuti kehendak-Mu. Termulialah nama-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.